Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kami saat ini membahas terkait dengan insiden penembakan terhadap kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan bergabung bersama kami pengamat politik Amerika Serikat Suzy Sudarman. Bu Suzy, tadi kita sudah membahas ya beberapa poin terkait kemungkinan adanya terjadinya insiden ini adalah Anda sebutkan tadi karena mungkin ada beberapa pihak atau kelompok ekstrim tertentu yang memang melakukan penghasutan begitu ya. Ini analisis dari Anda, kemudian ingin menghabisi Donald Trump yang saat ini sedang berkontestasi untuk Pilpres berikutnya di Amerika Serikat. Nah, Bu Suzy, kalau kita melihat saat ini kan artinya sebentar lagi gitu Pilpres di Amerika Serikat akan digelar. Apa yang kemudian mempengaruhi persepsi dari publik Amerika Serikat saat ini atas adanya insiden penembakan terhadap Trump? Ada dua kemungkinan. Yang negatif adalah kalau masyarakat Amerika tiba-tiba simpati terhadap Donald Trump karena kejadian ini, sehingga mereka memilih Donald Trump. Semoga hal ini tidak terjadi karena sebetulnya ada masalah-masalah kebebasan berpendapat, kebebasan untuk melakukan tindakan terhadap tubuh seorang perempuan dan sebagainya, itu masih harus diilhami oleh kemenangan Partai Demokrat. Kalau Partai Demokrat bisa menang di Kongres, mungkin keputusan-keputusan Supreme Court yang sudah sangat kanan itu bisa dialihkan menjadi lebih adil gitu terhadap publik Amerika Serikat. Jadi itu yang saya harapkan. Kalau misalnya betul-betul masyarakat Amerika sudah buta dan tertarik untuk memilih Trump karena medianya sangat mendukung dan menjerumuskan Biden sebagai seorang yang inkompeten, mungkin yang terjadi justru yang dramatis yang sebenarnya tidak saya harapkan ya. Itu pilihan pribadi. Kalau menurut saya dunia ini masih membutuhkan Amerika Serikat untuk menstabilkan system of states. Nah, itu sangat kita dambakan dalam artian public goods yang berupa international security. Kalau tanpa itu, kayak apa dunia ini akan terjadi? Karena belum ada penggantinya untuk menjadi penjaga system of states tersebut ya. Jadi saya lebih dari sudut keamanan Indonesia ke depan, dan bisa belajar banyak dari Amerika Serikat karena memang mereka society-nya sudah sangat terbentuk ya, dan masyarakat yang punya kepandaian bisa kita share untuk bisa mendamaikan bangsa. Karena kita juga menghadapi hal yang sama dalam artian revolusi teknologi ini telah membawa konflik-konflik yang sangat dan kita harus menghindarkan itu dengan kemampuan objektif berpikir secara rasional tanpa diskriminasi dan menciptakan keadilan yang memakmurkan seluruh bangsa. Karena tidak bisa kita mengisolasi satu kelompok tertentu hanya karena kita membenci mereka atau tidak mengikut sertakan semua dalam partisipasi nasional, pembangunan nasional dan sebagainya. Jadi ini suatu pembelajaran yang sangat baik bagi dunia. Hanya jangan sampai, saya harapkan sendiri, karena keluarga saya sendiri di Amerika Serikat adalah pendukung MAGA, pendukung Donald Trump. Kalau saya sendiri seorang liberal yang akan berharap bahwa perbaikan-perbaikan terhadap sistem sosial Amerika Serikat itu bisa wujud dengan adanya Partai Demokrat yang menang. Mudah-mudahan pengganti Joe Biden yang sudah dirusak kredibilitasnya itu adalah Kamala Harris. Dan Harris bisa mewakili perempuan Amerika yang tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menjadi presiden di luar laki-laki karena sangat patriarki sistem kepresidenannya. Ya, baik, sedikit banyak artinya tentu akan berpengaruh ya begitu Bu Suzy, terutama bagi publik Amerika Serikat yang mungkin merasakan ada ketidakpuasan terkait dengan beberapa kebijakan yang sudah dijalani oleh Presiden Joe Biden saat ini. Nah, Bu Suzy, kalau kita melihat sejarah sedikit ya terkait dengan Amerika Serikat, ini upaya pembunuhan terhadap kepala negara atau calon kepala negara Amerika Serikat ternyata bukan kali ini saja ya terjadi. Kita tahu ada sosok Abraham Lincoln yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat yang terbunuh. Kemudian juga ada John F. Kennedy yang juga menjadi korban penembakan saat melakukan pidato politik. Nah, bagaimana Anda melihat adanya penggunaan kekerasan atau teror politik yang kerap menimpa sosok pimpinan Amerika Serikat? Kalau Abraham Lincoln, isunya isu perpajakan dan pertentangan antara kelompok negara bagian timur dengan negara pemilik
perbudakan. Kalau John Kennedy dan Robert Kennedy jelas itu ada unsur asing di situ ya. Unsur asing yang tidak menghendaki John Kennedy sebagai seorang Katolik pertama menjadi presiden di Amerika untuk tidak merubah kenyamanan yang sudah dimiliki oleh beberapa kelompok kekuatan di dalam negeri. Kalau kita ingat pembunuh John Kennedy adalah Oswald. Oswald ada kaitannya dengan Kuba, dengan kaitannya juga dengan mafia di Amerika Serikat. Kalau Robert Kennedy dibunuh oleh seorang keturunan Timur Tengah, kalau Reagan ditembak oleh orang Amerika saja. Lalu kita lihat lagi sekarang ini mungkin orang Amerika atau orang Amerika keturunan kan belum kita selidiki ya ceritanya siapa dia dan mengapa dia melakukan hal ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat banyak pengaruh asing ya, pengaruh asing yang tidak menghendaki Amerika untuk menjadi sesuatu yang dimiliki oleh rakyat Amerika sendiri. Ini sebenarnya satu problematik yang dihadapi setiap negara. Setiap negara itu mempunyai kedaulatan, tapi kadang-kadang kekacauan di dalam negerinya membuka peluang untuk menjadikan negara tersebut menjadi objek dari pembunuhan dari kalangan yang di luar. Sekarang sudah jelas ya. Kalau misalnya saya di dalam email saja sering menerima email untuk memberikan sumbangan, padahal saya warga negara asing, tentunya banyak warga negara asing yang menggunakan kredit card palsu untuk memberikan sumbangan kepada partai-partai politik itu dan bisa jumlahnya bisa besar. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap menang atau tidaknya seorang calon presiden dan ini sangat harus kita perhatikan karena ini juga termasuk dalam demokrasi yang sedang kita kembangkan di Indonesia saat ini. Baik, Bu Suzy, kita masih akan lanjutkan perbincangan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.